Tes, tes. Tes, satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Persiapan menuju bincang Kamis malam ya. Satu segmen perbincangan yang insya Allah sih saya akan konsisten untuk menghadirkan narasumber-narasumber kredibel di bincang malam ini. Tapi format bicaranya santai, tidak serius, meskipun mungkin yang akan kita bicarakan adalah hal-hal yang bisa jadi serius gitu ya. Seperti yang malam ini akan kita bahas pada pukul 20 tepat nanti. Teman saya, tamu saya yang akan saya ajak ngobrol malam ini adalah seorang ustadz pelayan hamba Allah. Beliau ini adalah orang yang mensedekahkan dirinya melayani para tamu Allah di Baitullah Makkah. Namanya Ustadz Martin. Ustadz Martin ini kalau orang yang pulang pergi ke tanah suci Makkah di Baitullah sana, sebentar saya live dulu dengan Ustadz. Saya sambungkan dulu dengan Ustadz Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo Ustadz, koneksinya kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koneksinya agak kurang baik mungkin Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, saya ingin sebagai pengantar nanti sampai Ustadz Martin bisa bagus koneksinya. Saya ingin ulangi bahwa satu orang, beliau live dulu karena mungkin koneksinya kurang baik. Beliau ini salah satu orang yang mensedekahkan dirinya di Baitullah, melayani tamu-tamu Allah yang mungkin kita tidak banyak tahu ya. Sebentar saya mohon maaf sebentar nih saya menyambungkan dulu dengan Ustadz Martin. Ya, Hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kita Sehat, bisa Pak Cep? bersilaturahim ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, saya ingin menyampaikan pengantar saja bagi teman-teman yang barangkali menyimak perbincangan kita malam hari ini. Ustadz, aduh koneksinya kurang baik juga ya. Ustadz Martin ini adalah, sekali lagi saya sampaikan, adalah orang yang mensedekahkan dirinya di Baitullah, menjadi pelayan tamu Allah, kira-kira begitulah ya. Ada banyak sekali orang yang sudah berhubungan dengan Ustadz Martin, tidak hanya orang Indonesia, tetapi orang-orang di luar Indonesia, termasuk orang-orang top nih yang nanti kita absen satu persatu. Yang pernah Ustadz jembatani sebagai tamu Allah. Mabrurnya, makbulnya beribadah di sana itu salah satunya mungkin juga karena peran Ustadz di sana. Tapi sesungguhnya tidak banyak tahu siapa nih Ustadz Martin. Dari namanya aja Martin. Tapi ada Muhammadnya. Jadi satu gabungan yang unik dan menarik Ustadz. Ustadz boleh kenalkan dulu diri dulu mungkin Ustadz. Sebetulnya saya elaborasi lebih dalam tentang Ustadz dan aktivitas-aktivitas di Saudi sana Ustadz. Silakan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Ecep
Alhamdulillah bisa silaturahim, bisa ketemu dalam kondisi saat Mhm. ini seperti ini ya. Mhm. Eh, Nama saya Muhammad Martin Abdurrahman. Iya, kalau asal kelahiran di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, Mhm. jadi tapi tinggal dan anak-anak lahir di Sukabumi di Jawa Barat. Istri orang Sukabumi. Ya, alhamdulillah, qadarullah tahun 2013 Mhm. Allah pertemukan dengan salah satu country director of sales-nya Accor Saudi Arabia. Mhm. Jadi bergabung dan join di Accor Group di Mekah tahun 2014. Gitu. Alhamdulillah dari 2014 sampai saat ini ya alhamdulillah bisa melayani para tamu Allah, bisa khidmah di Baitullah. Ya alhamdulillah bisa ibadah di sana. Jadi kalau dihitung tuh udah jutaan umat Islam di dunia, mayoritas Indonesia yang Ustadz layani. Sebagai tamu Allah Alhamdulillah, ya, bisa alhamdulillah. dibilang Ya, begitu ya, Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah subhanallah. qadar Allah. Mudah-mudahan jadi Jadi kebaikan yang apa alhamdulillah tadi bisa yang membuat Ustadz begitu takdim dengan kepasrahan dan keikhlasan? Memilih tinggal di Saudi yang cuacanya barangkali ya kita sama-sama tahu panas-panas sekali gitu ya. Kulturnya beda, budayanya beda. Apa hmm, yang membuat Ustadz begitu berkhidmat gitu ya? Ustadz, hmm, boleh berbagi cerita ya sedikit saja, Ustadz. boleh baca masalah. Ya pasti Baitullah Mekah itu kan meeting point untuk seluruh dunia gitu kan. Jadi sebagai umat Islam dimanapun, masalah pasti mereka ingin berharap bisa ke Baitullah suatu saat. Dan ya keinginan ini menjadi motivasi saya juga. Masya Allah bisa melayani para tamu Allah di rumah Allah langsung. Masya Allah menjadi sesuatu yang ya impian, juga harapan dan Masya Allah. Biasanya dan Allah izinkan itu ya alhamdulillah mungkin ya ini qadar Allah, Allah pilih, Allah bisa berkhidmah, bisa mengabdi di sana dengan berbagai cara lah apa yang kita bisa khidmah di sana, baik Jadi ini bisa dibilang melayani. hadza min fadli Rabbi lah ya, Ustadz. Nah, masalah alhamdulillah semua dari Subhanallah. karena Allah undang, Allah izinkan dan masya Allah bisa melayani di sana gitu. Dan masya Allah waktu itu bisa melayani Pak Ecep juga di sana. Allah Alhamdulillah. Saya pertemukan sebagai bisa. informasi teman-teman sekalian ya, saya dan putra saya, Mesal Benaya yang malam ini ikut menyimak juga, salam dari dia, Ustadz. Masya Allah, waalaikumsalam, Berkesempatan ke waalaikumsalam. Baitullah, dilayani oleh Ustadz Martin. Subhanallah pelayanan beliau di sana. Jadi teman-teman juga yang mau ke Saudi nanti, insya Allah Ustadz Martin membuka kedua tangannya ya untuk Ahlan, melayani ahlan, siapapun marhaba. yang berniat untuk beribadah entah umroh atau berhaji di Baitullah ya Ustadz. Insya Allah ya Ustadz. Insya Allah Allah izinkan bisa Allah Ustadz, pertemukan di Baitullah. Yeah. Nam, sudah, Acep. Ustadz, kalau orang Indonesia pasti banyak, tapi saya pengen tahu dulu deh, siapa tokoh Hmm. dunia, entah olahragawan, entah tokoh politik, entah selebritas itu, yang pernah Ustadz Hmm. temui dan layani beribadah di tanah suci Makkah, Ustadz. Ya, masalah waktu itu pernah Dokter Zakir Naik. Jadi sebelum Oh, subhanallah. Dokter Zakir Naik itu ke Indonesia, Mhm. eh, ya beliau waktu itu setiap Ramadan Dokter Zakir Naik selalu umroh gitu kan di Ramadan bersama putranya. Ya alhamdulillah waktu itu bisa silaturahim dengan beliau, bisa ngobrol lah
sedikit tentang Islam, tentang dunia. Dan waktu itu ada keinginan, waktu itu 90 tahun Gontor, ingin menghadirkan beliau di Indonesia gitu kan. Alhamdulillah Ustadz Martin dari ini kan alumni Gontor ya, sebagai informasi ya. saat saya alumni Gontor tahun 97, Alhamdulillah. Siap. Selain Ustadz Zakir? Zakir Naik sama Habib, Alhamdulillah bisa jumpa Habib, beliau betul. juga, Habib Nurmagomedov. Masalah waktu itu beliau umroh dengan timnya, ya Alhamdulillah tinggal di salah satu hotel kita juga di Mekah. Alhamdulillah bisa bertemu dan Iya. Ustadz, kalau jajaran bisa Ustadz yang sudah berkunjung ketemu di sana dan Ustadz layani. Itu juga kalau nama-nama ada lain di sepak dunia bola yang mungkin bukan sepak bola siapa kira-kira? Sepak bola pernah dengan Muhammad Salah, tapi tidak sempat foto waktu itu. Tapi beliau stay di Muhammad Salah, pemain Liverpool itu. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Tapi, apa kesan jumpa dengan Muhammad Salah ketika itu? Bagaimana orangnya, kepribadiannya, walaupun mungkin sepintas? Masalah. Karena kan kalau di hotel memang banyak orang Mesir juga ya di ini. Jadi ya waktu itu Salah datang dan stay di Pullman Zamzam Mekah. Ya masalah dengan senang gitu. Alhamdulillah. Dan selain Salah ada pemain Manchester United waktu itu, tapi saya lupa pemain Manchester United yang tadinya Juventus. Ustadz barangkali masih. Drogba apakah juga Ustadz layani ketika itu? Enggak, tapi belum sempat ketemu di sana. Oh, belum sempat ketemu. Benzema juga kan ada waktu itu, ya Benzema juga pernah umroh, tapi ya tidak semua lah. Kadang kan kesibukan mereka memang sebenarnya ke sana untuk beribadah, ya masalah. Tapi bila bisa berharap bisa bertemu, bisa berjumpa, ya alhamdulillah gitu. Ya, Paul Pogba itu ada yang ini. Paul Pogba ya, Kang Ade itu. Paul Pogba betul. Iya. Masalah. Terus 2 tahun lalu Nasim Hamid. Jerman. Ya. Iya, Nasim Hamid betul. Pemain timnas Jerman yang sekarang merumput di Arsenal. Siapa waktu itu? Maaf kalau kurang hafal semua nih. Kang Ade mungkin bisa bantu tuh. Iya. Ya, masalah. Ustadz, ini yang lagi hangat dibicarakan di Indonesia, Ustadz, mengenai haji. Pemerintah sudah memutuskan untuk tidak mengirim jamaah haji tahun ini ke Saudi Arabia. Ini satu kabar yang barangkali yang berniat untuk berangkat haji tahun ini tentu saja harus bersabar ya, karena harus tahun depan dan mudah-mudahan segera selesai virus corona ini. Tetapi sesungguhnya apa yang harus diluruskan dari pengertian tidak berhaji ini? Apakah di Saudi hajinya tetap berjalan tanpa kehadiran jamaah Indonesia, atau memang tidak ada sama sekali aktivitas haji di tahun ini? Sebenarnya saat ini karena kondisi pandemi karena COVID ini, jadi sebenarnya Saudi Arabia sangat berhati-hati gitu. Jadi untuk warga negaranya dan untuk seluruh Muslim, jadi otomatis Saudi Arabia menjaga itu jangan sampai nanti akan penyebarannya seperti itu. Dan sampai saat ini memang Saudi Arabia belum mengumumkan akan ada haji atau tidak tahun ini. Oke. Jadi
Mungkin beberapa negara pun pasti menunggu keputusan resmi dari pemerintah Saudi Arabia tentang haji tahun ini. Tapi Oke. dalam Mhm. dalam prakteknya dari kondisi di Saudi Arabia sendiri, ya Saudi Arabia tetap mempersiapkan gitu. Jadi mempersiapkan dari segi Arafah, dari segi persiapan yang lain, makanya semuanya tetap dijaga dan Masjidil Haram pun belum dibuka sampai saat ini, ya untuk Mhm. itu juga gitu, untuk keamanan, untuk kesehatan, untuk keselamatan jamaah semuanya seperti itu. Jadi memang sampai saat ini belum memutuskan apakah akan ada haji tahun ini atau tidak seperti itu. Seandainya pun em, haji ini tetap laksanakan, Ustadz, mohon maaf ada. Ya, Seandainya pun haji tetap hmm. dilaksanakan, apakah ada opsi dari luar negara Saudi bisa masuk dan bisa berhaji, Ustadz? Ya itu jadi ini juga gitu. Jadi pertanyaan eh, apakah negara tersebut juga siap dengan kondisi dengan aturan-aturan yang akan diberlakukan seperti itu. Misalkan dengan Mhm. beberapa pembatasan ya, pembatasan usia, ya kan menjadi Mhm. pertimbangan juga itu kan, usia-usia yang rawan dan di negara tersebut seperti apa pemeriksaannya untuk tes kesehatan dan lain-lain. Nah, itu menjadi Mhm. menjadi pertimbangan juga apakah negara tersebut sudah clear, sudah clean atau Mhm. sebelumnya seperti apa gitu kan. Nanti Saudi Arabia pun akan memberi batasan-batasan itu gitu. Kalau memang akan diadakan, ya tadi dari pembatasan usia, mungkin dari pembatasan kuota, misalkan Mhm. dari total 100%, apakah hanya 20%, 25%, seperti itu. Yang pasti Dan jumlahnya akan sangat jauh berkurang begitu ya, Ustadz. ya Kalaupun yang haji kita tetap dilaksanakan. terima informasinya seperti itu. Karena ya itu semua demi demi untuk keamanan jamaah, keselamatan Keselamatan ya. jamaah. Itu yang menjadi pertimbangan. Bahkan Saudi Arabia sangat ketat untuk warga negara Saudi sendiri sampai saat ini. Tapi ya alhamdulillah beberapa hari ini sudah mulai dibuka lockdownnya, curfew sudah mulai dibuka dari yang 24 jam. Sekarang sudah mulai dari jam 6 sampai jam 3 untuk di Mekah. Nanti ada yang jam 6 pagi sampai jam 8 malam untuk di luar Mekah. Dan Mhm. alhamdulillah Masjid Ad- Nabawi pun kan sudah Dibuka dibuka ya. gitu ya. Hmm. Prinsipnya dua-dua masjid suci ini terbatas Hmm. dari sisi jamaah untuk beribadah ya. Dibatasin betul. 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 Mhm. Dan sampai saat ini seperti Masjid Nabawi pun dibuka dibatasi hanya 40% seperti itu. Ketika sudah memenuhi 40% ditutup sementara dan itu pun tidak di Masjid Nabawi pun tidak yang masjid utamanya gitu. Jadi yang di Mhm. belakang, agak di belakang. Kalau kita pernah ke Masjid Nabawi, jadi masjid yang lama itu ditutup gitu. Ke Raudhah, akses ke Raudhah ditutup. Jadi yang di Oke. belakang dan untuk pembatasan jarak juga diberlakukan seperti itu. Mhm. Ada Hmm. yang bertanya di forum Hmm. ini, yang real sesungguhnya apakah sudah diumumkan boleh atau belum? Tadi Ustaz sebenarnya udah jawab ya. Hmm. Belum ada Hmm. pengumuman resmi ya tadi ya. Hmm. Yang pasti ya untuk haji Betul. ini. Jadi sebenarnya kalau yang kita dapat informasi di Saudi Arabia kemungkinan sekitar tanggal 20 Juni gitu. Karena 21 Mhm. Juni itu pure semuanya sudah dibuka 24 jam. Untuk saat ini kan masih dibatasi Mhm. 6 pagi ke 3 sore gitu masih ada berlaku jam malam gitu. Dan untuk selanjutnya nanti insya Allah tanggal 21 Juni semuanya akan dibuka seperti itu.
Ada yang bertanya, umroh kapan Ustadz kira-kira dibuka ya, jamaah umroh? Eh, normal normalnya kalau umroh itu dibuka setelah musim haji selesai. Jadi Oke. musim haji itu Zulqa'dah, Zulhijjah itu musim haji. Normalnya setelah Mhm. itu untuk musim lalu, tahun lalu Muharram itu Masya Allah sudah dibuka gitu. Tapi Jadi kemungkinan tahun ini mundur mungkin Tat ya. ya, jadi kita Beredar lihat informasi kondisinya. September katanya. Ya, kita harapkan semuanya sudah kembali normal untuk musim umroh di 1442 nanti ya, di tahun baru Mhm, Hijri, mhm, umroh kembali mhm. dibuka, Masya Allah, karena semuanya sudah rindu gitu, sudah menginginkan, Iya Masya Allah, betul, betul. bukan hanya dari luar gitu, bahkan warga Mekah, warga Madinah, warga Jeddah, Riyadh, semuanya sudah merindukan. Makanya ini Mekah ini masih ditutup itu karena ya untuk itu kalau sudah dibuka semua orang akan datang, semua kan ingin umroh gitu kan. Sebentar-sebentar Tidak ini kayak Ustadz terbayangkan. yang hari-hari ada di sekitar Haram, Masjidil Haram, apakah juga bisa mengakses ke Baitullah? Untuk sampai saat ini ke Mekah tidak bisa. Jadi teman-teman yang masih bekerja di sekitar Haram pun belum bisa ini, belum bisa masuk ke Masjidil Haram. Itu ada Pak Hmm. Ivan di ini bergabung, beliau guru di Ah, ah, Sekolah ah, ah, Indonesia ah. Mekah. Ya, Oke, guru selamat datang putra Pak Ivan. saya Nabil. Assalamualaikum. Masalah. Terima kasih untuk Ya, bergabung. ya. Jadi sampai saat ini yang bisa akses ke Masjidil Haram hanya untuk petugas gitu. Mereka yang bekerja di Masjidil Haram, baik itu warga Saudi atau non Saudi yang hanya Mhm, bekerja mhm. di situ. Jadi Ustadz, jadi kalau saya belum baca, terbuka untuk umum. Nah, seperti itu. baik, kalau saya baca literatur, seandainya tahun 2020 tidak ada haji, gelaran haji, ini Hmm. artinya yang ke-8 selama sepanjang sejarah ibadah haji, Ya. berhenti atau tidak ada gitu ya. Satu Hmm. diantaranya tentang pencurian Hajar Aswad ya di tahun 1930 ya, di mana ada namanya Karamitah ya, salah satu Ya, suku sekte betul. Syiah yang ketika itu mencuri Hajar Aswad, berhaji, bahkan terjadi Hmm. insiden pembunuhan segala macam. Lalu 20 tahun kemudian Hmm. baru Hajar Aswad bisa dikembalikan ke Mekah. Selebihnya, Hmm. Ustadz, semua karena wabah di tahun Ya. 1814 ada wabah taun ya, taun, Ya, kemudian wabah tahun. Hindi di Hmm. tahun 1831, di 1846 itu ada wabah kolera dua kali bahkan 92 karena dampaknya Hmm. sangat 1892, ada tipus juga, tipes kalau orang Indonesia bilang gitu ya. Ya, ya, ya. Dan terdekat itu 1987 wabah meningitis. Makanya setiap Bisa jamaah sekarang kan harus suntik suntik meningitis meningitis ya. ya. Betul. Dan jika tahun ini tidak berjalan, maka tahun 2020 ini adalah wabah corona ya, virus corona. Artinya bukan Ya, sesuatu yang baru ya, Tat ya. betul, Haji itu betul. dihentikan di Saudi ya. Ya, jadi sudah ada beberapa kasus yang kita dapat informasi kan sudah 40 kali waktu itu pernah tidak Oke. diadakan haji gitu. Ya, Allah alam tahun ini seperti apa? Ya, semuanya masih terus berdoa, berharap ya tetap dilaksanakan. Woi, sampai saat ini berarti Indonesia sudah memutuskan ya, tidak tidak ada Tidak, sudah keberangkatan memutuskan. Menteri Agama sudah memutuskan haji untuk tidak memberangkatkan. ya. Jadi walaupun Mhm, Saudi Arabia mhm. belum memutuskan, tapi pemerintah Indonesia sudah memutuskan bahwa tidak akan ada keberangkatan haji tahun ini seperti itu. Betul. Ustadz, ada pesan bagi calon jamaah haji yang mungkin harus menunda 1 tahun ke depan, bagi calon jamaah haji Indonesia agar tetap menjaga semangat ibadah, semangat stamina, semangat kekerabatan, karena memang takdirnya tidak tahun ini untuk berangkat. Mungkin Ustadz ada semacam apa namanya pompaan semangat lah kira-kira gitu bagi para jamaah. Hmm. Iya, Masya Allah. Jadi
kita harus yakin bahwa ke Baitullah itu memang undangan Allah, memang semua dengan ketentuan Allah. Jadi kita sudah berniat, kita sudah berikhtiar. Jadi tidak mengurangi amal, tidak mengurangi niat kita bahwa kita sudah akan ke Baitullah, tapi dengan ketentuan seperti ini, dengan qadarullah tahun ini seperti ini, ya tetap kita berbaik sangka bahwa ya di sini bahwa keputusan ini ya terbaik dari Allah gitu. Kita tetap berbuat baik, berniat, ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur, bisa berangkat di tahun-tahun yang berikutnya. Jadi tetap semangat, tetap berbaik sangka, tetap Baik. seperti itu. Sekali lagi buat yang baru bergabung, Ustadz Martin ini adalah salah satu Ustadz yang mensedekahkan diri untuk mendermakan diri gitu ya di tanah suci sebagai pelayan tamu Allah. Saya termasuk yang luar biasa mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari Ustadz Martin ini. Bagi teman-teman yang suatu hari akan beribadah, nanti bisa berhubungan dengan Ustadz Martin di lewat IG atau komunikasi lewat jalur lainnya. Tangan terbuka Ustadz Martin bagi warga negara Indonesia yang berangkat ke Saudi, terutama ke dua kota suci Mekah dan Madinah, sangat-sangat terbuka. Beliau sudah belasan tahun di Saudi, ribuan jutaan orang sudah beliau layani, jadi tidak usah khawatir. Saya sangat menggaransi Ustadz Martin adalah orang baik, sangat baik bagi kita semua. Insyaallah. Nah, Ustadz, perbincangan kita malam hari ini saya lanjutkan, biar lebih dalam lagi nih kita gali. Ustadz, informasi yang Ustadz dapatkan, sesungguhnya perkembangan COVID-19 di Saudi sendiri seperti apa ya, Ustadz ya? Apakah cukup tinggi populasi penderitanya atau yang positif, atau sedang-sedang saja, atau relatif rendah ya? Sehingga memang belum ada keputusan apakah haji bisa digelar tahun ini atau tidak, di luar persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Ya. Sampai saat ini Saudi Arabia mungkin sudah mencatat sekitar 80.000 kasus. Yang tapi udah lebih dari 50%-nya alhamdulillah sembuh. Dan untuk nilai untuk angka kematiannya sangat kecil, Masya Allah, karena sangat rendah ya? Ya sangat rendah, Masya Allah. Dan untuk kasus tadi sebenarnya mayoritasnya non Saudi gitu. Jadi untuk warga Saudinya juga sangat rendah. Jadi yang banyak terdampak dan terkena COVID ini warga non Saudi gitu, mereka yang dari luar Saudi gitu. Tapi masalah karena ya mereka bekerja, mereka di Saudi gitu kan. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah mungkin yang kurang bersih atau seperti apa, dan itu yang banyak berdampak dan terkena ininya. Tapi Masya Allah, negara Saudi sangat menjaga, jadi diperiksa dengan sangat masif juga, dan Masya Allah gitu kan, dan semuanya juga ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang terkena, terdampak, dan untuk pengobatan semua langsung dikarantina, ini sampai sembuh, Masya Allah ditanggung semuanya oleh pemerintah Saudi, seperti itu. Apakah ada catatan orang Indonesia yang terdampak, Ustadz, sejauh Ustadz ketahui? Ya, kita ada informasi dari KBRI Riyadh, dari KJRI Jeddah, memang ada beberapa warga negara Indonesia yang terkena. Tapi alhamdulillah semuanya sudah ditangani, dan bahkan di Mekah di hotel kita juga waktu itu ada yang sempat dia terdeteksi, tapi alhamdulillah Masya Allah langsung dikarantina, langsung di ini, dan insya Allah
uh, sembuh gitu insya Allah. Bicara soal corona ini kan tidak hanya bicara Hmm. soal penyakit atau virus gitu ya, Hmm. Tat. Tapi juga bicara soal Ya. ekonomi. Tentu saja kan Hmm. orang-orang Indonesia yang bekerja di sana itu sangat bergantung pada pekerjaannya di sana, apapun profesinya, Tat. COVID-19 ini Ya kan sama betul. seperti di Indonesia melumpuhkan ekonomi, bahkan mungkin di dunia ya. Bagaimana nasib Hmm. orang-orang Indonesia yang mencari rezeki di sana gitu di tengah Hmm. pandemi COVID-19 ini, Tan? Ya, ya sebagaimana kita ketahui untuk di Mekah, Madinah, Jeddah banyak warga negara Indonesia yang memang mereka bekerja untuk melayani tamu Allah gitu. Baik mereka sebagai Mhm. mutawif, baik mereka bekerja di bidang transport, di driver bis, macam-macam, dan Hmm. juga di hotel-hotel juga banyak warga negara Indonesia gitu kan. Dan Mhm, tadi mhm, untuk mhm. mutawif mereka bekerja sebagai pembimbing ibadah di travel-travel gitu kan. Dan Betul. karena dampak COVID ini semua umroh ditutup ya, terulah mereka akhirnya pun tidak bisa bekerja gitu kan. Mereka yang bekerja biasanya mutawif, membimbing jamaah-jamaah, karena tidak ada jamaah umroh ya mereka akhirnya stay di rumah gitu kan. Mereka yang biasanya jadi driver bis, ya bisnya tidak berjalan lagi ya, Beroperasi. Mhm, semuanya mhm. tidak beroperasi, mereka juga otomatis tidak bekerja. Dan Hotel-hotel jangan lupa, semuanya juru masak ditutup. itu kan orang Indonesia banyak sekali ya. Betul, betul. Itu catering-catering yang melayani jamaah Indonesia sangat banyak gitu. Jadi chef-chefnya juga memang asal dari Indonesia, baik yang masak, Mhm. baik yang melayani sebagai waitersnya, dan ya semuanya berdampak. Akhirnya tidak ada, istilahnya tidak ada pemasukan lagi buat warga Apakah sampai pada Indonesia opsi yang pemulangan warga negara Indonesia ke warga negara, ya warga negara Indonesia ke Indonesia, sampai pada opsi itu enggak? Karena mungkin tidak ada penghasilan atau tidak ada uh, pendapatan. ya beberapa waktu yang lalu dari KBRI, KJRI pun mendata warga negara Indonesia yang ada di Saudi yang ingin kembali ke Indonesia, difasilitasi gitu. Jadi mereka Mhm, masukkan mhm. data, mereka mengajukan untuk bisa kembali ke Indonesia, dan Mhm. alhamdulillah sudah ada beberapa penerbangan yang membawa warga negara Indonesia kembali ke Indonesia gitu. Dari Mhm, mhm. Jeddah, dari Riyadh gitu. Sudah Mhm, sudah mhm, mhm. ada beberapa special flight, ada yang seperti itu. Ya alhamdulillah Hmm. mereka sebagian sudah kembali ke tanah air gitu kan. Ustaz, kembali ke Masjidil Haram atau dua masjid suci di Mekah dan Madinah. Kalau sederhananya kita melihat di Indonesia, masjid besar maupun masjid kecil, di era pandemi ini selain dibatasi juga misalnya nih ya, tempat-tempat ibadah yang berpotensi menularkan virus itu dibersihkan, tidak ada karpet gitu kan. Betul, Kemudian juga betul. unsur-unsur lainnya juga dilakukan. Apakah di Masjidil Haram juga dilakukan hal yang sama, Tat? Mengingat saya pernah ke Haram, ada begitu banyak karpet yang begitu nyaman dipakai untuk beribadah di Nabawi maupun di Masjidil Haram gitu ya. Saya nggak ngebayangin Hmm, bagaimana membereskan itu semua kalau itu benar dilakukan gitu ya. Ustaz, hmm. silakan. Ya, memang eh, itu Pak Ivan menyampaikan bahwa di sini di Mekah, beliau Pak Ivan ini di Mekah, dan Hah? Hah? masjid-masjid masih ditutup gitu. Dan untuk di Mhm. Masjidil Haram juga masih ditutup, hanya untuk tadi untuk karyawan dan petugas yang bekerja di Masjidil Haram saja. Dan untuk karpet semuanya juga diangkat. Jadi Gulung saat ya. ini Mhm. di Saudi Arabia untuk ke masjid mereka diinikan untuk membawa sajadah sendiri gitu. Jadi membawa sajadah, jadi Hmm. syarat untuk ke masjid itu harus pakai masker, harus membawa sajadah sendiri, terus nanti akan menjaga jarak, juga hand sanitizer juga akan disiapkan, Mhm. dan Mhm. seperti itu.
Jadi Masjid. karena tadi ke karpetnya bisa menjadi ini untuk penyebaran, jadi akhirnya semua diangkat, dibersihkan sampai saat ini. Masjid-masjid lain di luar Masjidil Haram, tapi posisinya di kota Mekah. Apakah dibuka atau ditutup? Tadi sebenarnya Pak Ivan sempat menjawab ya. Iya, Tapi mungkin butuh sudah penegasan. masih. Iya. Jadi untuk yang itu masih ditutup gitu. Untuk kota Mekah masih ditutup. Tapi di Madinah, di kota-kota lain, alhamdulillah sudah mulai dibuka seperti itu. Hmm, hmm. Apakah suasana di Saudi, Pak Ivan juga barangkali bisa bantu jawab lewat chat gitu ya? Hmm. Suasananya sama seperti kayak di Jakarta misalnya, atau sangat lockdown misalnya? Atau PSBB, bahasa Arabnya PSBB apa tadi? Ya, di sana kan diberlakukan curfew. Memang kemarin-kemarin sangat sangat ketat, bahkan ada 24 jam tidak bisa keluar sama sekali dari apartemen, dari rumah tinggal Oh gitu kan. iya? Seberapa lama Ya, tuh? sampai kemarin sempat hampir lama juga, Pak Cep. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur sudah mulai dibuka. Jadi pasar, toko-toko juga sudah mulai dibuka. Alhamdulillah. Jadi sudah Itu mulai, ya kita harapkan berbanding terus baik ya. berbanding lurus dengan penegakan aturan nggak? Misalnya gini, kalau dilarang keluar rumah tapi keluar, ketahuan ditangkap, kemudian ada sanksi gitu, ada nggak? Betul, betul. Di Berbanding sana lurus nggak? sanksinya ya sangat-sangat di ini kan. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, warganya sangat menuruti gitu kan. Karena di sana aturannya langsung punishment-nya dengan denda gitu kan. Bisa denda sampai 10.000 gitu kan. 10.000 Seperti real atau real, ya ya dolar? hampir Oh 40 juta real, rupiah. Ya, 10 Masya Allah. 10 juta. Jadi Tadi Pak Ivan bilang dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dari jam jam 6 6 sampai jam pagi 3 sore. sampai jam 3 Nah, sore. Betul. di di range waktu itu orang boleh beraktivitas keluar rumah, tapi setelah Betul. itu sudah Ya, tidak boleh. Kalau sudah ketahuan jadi ketangkap lockdown. 10.000 Betul. real. 10.000 real Hmm. itu. Jadi Itu konsisten nggak sih? Maksudnya ada kalau ada yang iya, tangkap kemudian benar-benar bayar nggak sih? Atau iya, bisa pat betul. gulipat misalnya? Nggak ada, kalau di sana tidak ada seperti itu. Jadi semuanya nanti Oh. di data, akan ada tagihannya gitu. Dan itu ya memang benar-benar harus dibayar. Dan tidak ada Siapapun, ini. warga negara manapun, mau warga negara Saudi maupun luar gitu, Iya, non Saudi, semua diberlakukan dan ini yang aturan sama. betul semua, dan penggunaan masker juga sangat diwajibkan sekarang. Kalau tidak pakai masker bisa kena 1.000 real gitu kan, sekitar 4 juta rupiah. Hmm, Dan itu 4 juta rupiah. ya. Kalau di Indonesia ya sebagai perbandingan tidak pakai masker ya ya ditegur gitu ya, ditegur manis oleh petugas. Hmm. Siapa yang menegur juga membingungkan di kita gitu ya. Hmm. Karena ketika tidak jelas siapa yang harus menegur, itu kemudian berdampak pada kepatuhan orang. Apakah harus Ya. memakai atau tidak gitu. Mungkin ini bisa jadi contoh yang baik saya kira ya, positif Ya, ya di betul, Indonesia. betul. Kalau kita mau Ya. tegas ya Hmm. harus berbanding lurus antara aturan dan Ya. Karena sanksinya mungkin ya. betul, tegas bahwa aturannya seperti ini, sanksinya seperti ini, gitu kan. Jadi memang melanggar ya sudah diumumkan, sudah disampaikan sebelumnya, gitu bahwa ya tadi tidak boleh keluar, akan denda 10.000 ya. Ketika ketangkap suruh denda ya harus gitu kan. Yang belum Dengan tereksplor berbagai adalah bagaimana dengan sekolah, Pak Martin atau Ustadz Martin. hmm. Apakah juga diliburkan di sana atau bagaimana? Ya, dari awal memang sudah ketika COVID ini sudah mulai, pandemi ini sudah mulai menyebar, sekolah langsung diliburkan gitu. Jadi dan Pak Ivan ini beliau guru di Sekolah Indonesia Mekah, ya mereka melaksanakan secara online gitu. Jadi Sama mereka ya di dengan Indonesia. rumah ya belajar dari rumah, jadi semuanya dengan online di kawasan. Jadi baik itu yang sekolah pemerintah Saudi ataupun pemerintah
sekolah-sekolah yang untuk warga negara lain, dan Indonesia kan mempunyai sekolah sendiri untuk di Mekah dan di Jeddah juga di Riyadh Apa gitu. ya istilahnya Ustadz? Nah, Ada istilah lockdown, ada istilah PSBB, ada istilah apa? Kalau istilah di Arab apa ya? Biar kita familiar gitu ya. dia mereka dengan menggunakan bahasa curfew gitu. Jadi memang curfew Mhm. 24 jam, lockdown juga dengan menggunakan bahasa lockdown gitu. Jadi Oh lockdown iya di sama ya. Mekah ya, dengan lockdown di Jeddah, lockdown di kota-kota Mhm. lain gitu, seperti itu. Mhm. Mhm. Dan Mhm. ketika di lockdown 24 jam memang Mekah lockdown ya, di warga di Mekah tidak bisa kemana-mana gitu. Juga di Jeddah misalnya lockdown, mereka tidak bisa dari Jeddah ke Mekah, dari untuk berpindah Ditutup kota ya. itu tidak bisa gitu ya, betul Karena seperti itu. karena aksesnya kan ini Tad. Aksesnya kan memang satu ya. Hampir kalau masuk ke kota Mekah dari Madinah itu harus Ya, lewat satu-satunya jalur ya. Tidak ada jalur lain ya. ya karena memang ada jalan utamanya itu. Jadi setiap untuk masuk kota Mekah ada gerbang untuk pemeriksaannya gitu, dan itu harus Mhm. melewati jalur itu gitu. Ini Hmm. omong-omong candaan aja, Tad. Ada nggak sih jalur-jalur tikus gitu ya yang menjadi akses masuk ke kota Mekah? Ustadz yang udah puluhan tahun di sana, ya setidaknya mungkin dengarlah Hmm. informasi gitu. Ada nggak sih Hmm. meskipun harus melewati bebukitan atau tanda padang-padang Hmm. tandus di sana gitu dengan perjalanan yang berbelas-belas jam barangkali. Ada nggak sih Tad, Eh, sesungguhnya? Sebenarnya kan kalau untuk pemeriksaan yang ketat itu ketika memang haji ini biasanya gitu kan. Oke. Untuk haji itu memang sangat ketat untuk masuk kota Mekah gitu kan, karena eh, memang semuanya terpusat di Mekah gitu kan untuk pelaksanaan haji. Jadi orang bagaimanapun caranya ingin sekali bisa. Mhm, mhm. Wah, asik sekali ini perbincangan, tapi koneksinya kembali apa terganggu. Tapi tadi Pak Ivan menyatakan sesungguhnya ada jalur-jalur tikus yang menjadi akses masuk ke kota Mekah. Tapi saat ini tidak bisa. Jalur-jalur tikus ini biasanya jalur-jalur tikus ini biasanya apa muncul isunya ketika musim haji ada. Sebentar saya kembali invite Ustadz Martin. Nah, maaf. Aduh, sebentar. Ya, kita. Bukan begitu ya, Pak Ivan ya. Jadi, terutama yang tidak memakai visa haji. Terutama yang memakai visa haji. Ya, Ustadz tadi kita nyambung ya. Ya, Pak Ivan juga tadi ya. mendukung statement saya. Bahwa Eh, isu jalan tikus menuju Baitullah Makkah ini muncul kalau di musim haji. Terutama bagi mereka yang hendak berhaji tetapi tidak memakai visa haji atau tidak memakai visa ya. furoda ya, haji kuota maupun non kuota gitu ya, sehingga mereka Hmm. masuk melalui jalur-jalur yang sangat bersiko barangkali bilang begitu ya, melalui Hmm. pebukitan, gunung-gunung harus ngumpet-ngumpet dari kejaran Hmm. aparat dan sebagainya Ya, sampai akhirnya ya. bisa masuk Mekah tanpa kain ihram gitu. Kira-kira begitu mungkin ya, ya jalur-jalur atau alur Ya, ceritanya gitu ya. betul. Biasanya di musim-musim haji itu banyak cerita-cerita seperti itu gitu. Jadi memang mereka berjuang untuk bisa masuk Mekah, Mhm. ya seperti itu. Jadi ada jalur-jalur. Uh, Tapi kalau ya tidak ada saya musim pribadi haji tidak, sebenarnya enggak ya, Ustadz? enggak kalau untuk Karena bebas musim-musim masuk Mekah biasa, gitu ya. musim umroh ya. Cuman mereka kan kalau musim haji ketika itu kan semuanya wajib dengan tasreh, dengan baik ditunjukkan dengan visa visa haji, atau dengan kalau untuk yang mukimin di Saudi Arabia ya dengan tasreh gitu. Jadi kalau memang resmi ya nggak ada masalah gitu. Cuman yang bermasalah kan memang yang
mereka tidak resmi gitu, mereka tidak punya tasreh, mereka tidak punya visa. Itu yang berbagai cara, mungkin lewat gunung-gunung tadi kita pernah dengar Ya, seperti itu. jenis-jenis visanya apa sih, Tat? Misalnya apa? Visa ziarah atau visa Ya ada, bisnis lainnya? Mhm. ya kalau biasanya untuk ke haji mereka hanya dengan visa haji, tapi ada juga yang Mhm. menggunakan visa ziarah. Nah, dan Mhm. yang istilah furoda itu kan memang mereka juga dengan visa haji, tapi visa haji di luar kuota pemerintah Betul. Artinya itu seperti legal itu, lah ya, resmi ya. legal resmi gitu. Betul, kalau Jadi furoda resmi ya, betul. jadi hanya ketika sampai Mekah semuanya sama gitu. Ketika mereka yang membedakan ya nanti tinggal maktabnya gitu kan, apakah di Mhm. Arafahnya, mabit di Minanya, itu yang membedakan Mhm. gitu. Tapi Mhm. ketika Mhm. mereka ibadah ya insya Allah semuanya sama gitu kan, tidak ada yang membedakan, semua beribadah dengan kain ihram, dengan putih. Hanya Mhm. fasilitas saja nanti yang membedakan itu, ketika haji reguler dengan haji plus apa sih bedanya gitu kan. Kenapa Mhm. Mhm. biayanya berbeda gitu, karena ya fasilitasnya itu yang membedakan gitu. Nanti Mhm. Mhm. tendanya seperti apa di dalam tenda, kalau yang VIP Ber-AC mereka atau dengan tidak gitu ya. ya seperti itu gitu kan, Mhm. hotelnya, Kalau yang penginapannya gitu tenda-tenda kan. tenda-tenda ala kadarnya di sekitar Arafah, pakai bambu, Hmm. dikasih tenda biasa, itu ceritanya bagaimana kan? Ya itu banyak juga seperti itu. Jadi Banyak kalau juga mereka ya. yang ingin ya, mereka yang mereka ada yang berjalan kaki gitu kan, mereka tidak Mhm. punya tenda dari rombongannya gitu kan. Kalau haji Indonesia kan semuanya sudah difasilitasi, baik dari yang haji reguler sama pemerintah sudah disiapkan. Mereka dengan, kalau yang VIP haji haji plus dengan travel travel, mereka juga sudah disiapkan Betul. tenda gitu kan. Nah, Mhm. tapi kan Mhm. ada Mhm. juga nih mukimin-mukimin atau yang mereka tinggal di Mekah, mereka yang Mhm. datang, mereka tidak punya tenda ya, seperti itu mereka bergabung berbaur dengan orang lain, Mhm. udah dengan Ya. ininya seadanya gitu, mereka bawa tenda Ustadz, sendiri dalam artian barangkali bagi yang sudah berhaji sudah hafal, sudah tahu apa saja prosesi yang hmm, dilakukan ketika Arafah berlangsung gitu ya. Tapi hmm, bisa juga ada yang sudah lupa, bisa di reminder atau yang hendak berangkat atau yang belum berangkat sama sekali gitu ya. Boleh mungkin Ustaz ceritakan sedikit bagaimana prosesi Arafah dari jam berapa sampai jam berapa hmm, gitu ya. hmm, Dan apa prosesi yang harus dilalui sampai hmm. selesai Arafah gitu ya. Ya, jadi kalau untuk prosesi haji, kalau kita Mhm. sudah sampai Mekah, karena kan Mhm. tanggal nanti akan pemerintah Saudi akan awalnya kan memberi pengumuman tanggal berapa satu Zulhijjahnya itu jatuh gitu kan. Nah, ketika Mhm. sudah ada pengumuman ya nanti kita bersiap gitu. Ada beberapa travel atau beberapa negara yang uh, mengambil tarwiyah, jadi mengambil Mhm. mabit dulu di Mina sebelum ke Arafah seperti itu. Karena dari tanggal 8 mereka sudah di Mina, tanggal 9-nya mereka akan bergerak ke Arafah. Jadi kita untuk melaksanakan haji itu tanggal 9 kita wukuf di Arafah seperti itu. 9. Dari Mhm. Mhm. ya dari pagi sampai terbenamnya matahari di tanggal 9 itu. Jadi setelah selesai kita satu hari itu wukuf di Arafah, kita berdoa, kita berzikir, kita curahkan semuanya saat itu. Ya Al-Hajju Arafah itu, bahwa haji Mhm. itu ya kita saat itu di Arafah, kita beribadah. Ini kan semuanya kita curahkan, kita ini kan doa-doa harapan, ya. Kita ini kan kita panjatkan. Mhm. Halo? Bagaimana nikmatnya Arafah, Ustadz bisa diceritakan?
Nikmatnya Arafah ketika Halo, Assalamualaikum. kita Dengar? sedang di, Baca? iya, Waalaikumsalam. Dengar, Ustaz. Dengar. Halo, jelas? Jelas. Ini Silakan, koneksinya silakan, ini. Ustaz. Halo? Nah, jelas, Ustaz, silakan. Bagus, suaranya bagus. Bagus suaranya. Silakan. Diputus dulu mungkin. Saya ingin mereminder kepada teman-teman sekalian yang bergabung dalam bincang Kamis malam ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Martin yang sehari-hari bekerja eh, di Saudi, tamu Allah. Sudah Ustadz Martinnya kita keluar dulu, nanti bisa bergabung lagi. Ada begitu banyak orang yang sudah dilayani sebagai pelayan tamu Allah. Sudah banyak sekali yang dilayani oleh Ustadz Martin. Saya salah satunya. Dan ternyata bergabung malam hari ini adalah Pak Ivan Dauli. Beliau adalah salah satu Ustadz guru di Saudi yang juga tahu banyak bagaimana situasi Saudi di saat ini. Teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Martin bahwa pemerintah Saudi belum memutuskan apakah gelaran haji pada tahun 2020 ini akan dilangsungkan atau tidak. Masih menunggu sampai tanggal 20 Juni ini akan diumumkan apakah haji akan dilaksanakan atau tidak. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji sampai mungkin waktu yang ditentukan kemudian. Jadi bisa saja gelaran haji dilaksanakan dengan jumlah yang sangat terbatas, tetapi bisa juga ditiadakan. Tadi kalau dijelaskan dalam perbincangan saya dengan Ustadz Martin bahwa ada banyak peristiwa di dunia yang berpengaruh pada pelaksanaan haji kemudian batal dilaksanakan. Setidaknya saya mencatat ada 7 atau 8 peristiwa dunia yang membuat haji urung atau batal digelar. Tapi memang rata-rata karena wabah, karena penyakit ya. Di tahun 1814 kita mencatat ada wabah taun ya, yang menyebabkan sekitar 8.000 orang meninggal dunia. 8.000 orang meninggal dunia. Tahun 1831 ada wabah Hindi namanya. Ustadz, saya mereminder kepada teman-teman yang juga baru bergabung, ya. Kemudian pada tahun 1846 ada wabah kolera, ya. Kemudian dilanjutkan tahun 1892 juga sama. Di tahun 1895 ada tipus. 1987 juga ada wabah meningitis dan 2020 ini ada wabah corona. Kita lanjutkan, Ustadz Martin. Setiap orang yang berhaji begitu menikmati berdoa di Arafah seharian gitu ya. Segala bentuk doa dipanjatkan dan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Martin sudah tak terhitung barangkali berapa kali melakukan haji ya. Boleh berbagi nggak Ustadz? Bagaimana sesungguhnya nikmatnya berdoa ketika Arafah berlangsung, Ustaz? Iya, Masya Allah. Jadi memang Arafah menjadi hari yang sangat spesial, sangat istimewa, sangat yang seluruh dunia mungkin mengimpikan warga Muslim dimanapun mereka berharap di hari itu bisa wukuf di Arafah, bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika hari itu ya sangat nikmat kita beribadah. Jadi sudah tidak ada batasan lagi kita berdoa, kita berharap
di Padang Arafah itu, Masya Allah, kita curahkan semua harapan, impian, doa, kita panjatkan ke Allah dengan harapan ya Allah ijabah semuanya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya pun akan bisa merasakan itu nanti, bisa wukuf di Arafah dan bisa merasakan langsung apa yang mereka akan rasakan gitu, dan tidak bisa apa ya kita ungkapkan gitu, Masya Allah. Jadi memang nikmatnya gitu kan beribadah, dan Masya Allah semuanya ketika terbenam matahari di hari Arafah itu udah semua tercurah, sudah kita panjatkan semuanya, ya kita mulai bergerak meninggalkan Arafah itu, Masya Allah gitu. Ya, melihat keindahan berdoa di Arafah, saya dan Ustadz berdoa barangkali ya, teman-teman yang belum sempat atau ditakdirkan untuk berhaji, mudah-mudahan segera bisa berangkat untuk berhaji, Amin. berwukuf di Arafah ya Ustadz ya, yang hadir pada Ya. atau yang mengikuti perbincangan pada malam hari ini Ustadz ya. Betul, masalah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang pernah berhaji Allah ijabah doa-doanya, dan yang belum Allah sampaikan nanti, mudah-mudahan suatu saat nanti mereka sudah mempersiapkan, dalam artian bahwa mereka sudah ikhtiar dengan mendaftar atau seperti apa ya, dengan caranya baik haji reguler atau haji plus, mereka sudah berniat, karena kan jadwal tunggunya akan semakin panjang ini, karena tahun ini tidak, berarti kan tahun depan akan mundur, dan kita jadi akan semakin panjang ini jadwal daftar tunggunya, mungkin seperti itu. Tapi siklusnya ya, mundur 1 tahun ada, ya? Ya, jadi kalau seperti itu kan yang tidak berangkat tahun ini, ya kita juga masih menunggu dari pemerintah Indonesia juga, kalau memang tidak tahun ini tidak berangkat, apakah ada jaminan tahun depan akan berangkat, dan itu kan masih dari pemerintah juga Indonesia untuk ini kan. Jadi seperti Semuanya apa sangat teknisnya. tergantung pada pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa segera ada antivirus yang bisa membuat sebaran virus ini menjadi mati dan tidak lagi mewabah. Semoga bisa seperti itu ya, Tet ya. Karena memang itu yang kita harapkan bersama-sama ya. Kita doakan bersama-sama. Betul. Itu yang jadi harapan doa kita. Jadi semuanya juga sangat berdampak ini kan, tidak hanya Indonesia gitu, seluruh dunia gitu, dan Saudi Arabia karena dalam waktu pas bersamaan dengan menjelang haji ini ya pasti ya. Dan yang untuk sampai saat ini yang memutuskan tidak memberangkatkan Indonesia dan Singapura yang sudah resmi kan. Di Malaysia masih menunggu, juga Mesir beberapa ini juga masih menunggu, istilahnya masih terus berharap seperti apa nanti ininya. Ustadz, luar biasa penjelasan, pencerahan, nasihat, berbagi ilmu yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Syukron sekali lagi Ustadz. Allah yang akan membalasnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa segera bersilaturahim, Ustadz. Insyaallah, bismillah, dengan entah izin di Indonesia Allah. Atau di Saudi. Insyaallah, Ustadz. Insyaallah. Kita berdoa terima kasih sudah hadir di normal. bincang Kamis malam saya. Ini menjadi awal atau perdana. Masalah. Kamis malam lainnya bisa dilaksanakan dengan lancar, selancar ini, seberkah ini, sebermanfaat ini. Amin. Terima kasih buat Ustaz. Barakallah. Terima kasih. Dan teman-teman sekalian, itu tadi perbincangan Kamis malam saya bersama Ustadz Martin. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ada banyak sekali yang bermanfaat sebagai ilmu